Baik, mari kita mulai webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Komik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat semuanya ya, sehat jiwa dan raganya. Oke, eh, akhirnya kita bisa bersilaturahmi lagi di forum webinar kali ini. Eh, jadi, oke. Seperti biasa, bertemu lagi bersama kami dari PT Prolabios Mitra Analitika. Memperkenalkan, saya Syahril, salah satu tim sales dari Prolabios Mitra Analitika, ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Mas Ikrar dari produk spesialis, yang seperti biasa nanti akan menyampaikan materinya. Bersama kami juga ada Direktur Marketing kami, yaitu Pak Sandi. Oke, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Komik semuanya yang sudah setia sampai saat ini mengikuti program webinar series kami. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Sobat Komik yang baru nih, yang hari ini baru pertama kali join. Gitu. Semoga kita bisa terus melanjutkan silaturahminya ya bersama webinar Komik ini. Oke, untuk yang pertama kali join di Momik ini, sebetulnya apa sih itu Momik? Ya, jadi Momik itu adalah salah satu forum, suatu forum di mana kita itu berdiskusi mengenai seputar mikrobiologi gitu. Nah, jadi nanti kita bisa saling sharing pengalaman-pengalaman sobat Momik sekalian di teknis di labnya masing-masing seperti itu. Jadi nanti kita akan sama-sama mendapatkan insight baru seperti itu. Nah, kapan nih Ngomik itu diadakan? Jadi Ngomik itu eh, kita adakan setiap eh, 1 bulan sekali, biasanya di akhir bulan gitu. Nah, saat ini kita sudah berada di penghujung, gitu. Jadi sengaja sih kita mengadakan Ngomik ini di akhir bulan ya. Jadi biar moodnya tuh pada bagus gitu ya, rekeningnya baru pada keisi gitu kan, akhir bulan baru pada gajian. Walaupun Ngomik kali ini yang biasanya pagi, kita sekarang siang lumayan jam kritis ya, udah pada habis makan siang, kenyang, jadi biasanya ada hawa-hawa mengantuk gitu. Oke, saya akan menyampaikan agenda Ngomik pada episode ini. Nah, episode ini cukup berbeda dan spesial karena pada hari ini, pada Ngomik kali ini kita disponsori, kita kedatangan salah satu prinsipal kami, yaitu Meizeng, gitu. Yang Meizeng itu berfokus pada food safety, gitu, food safety. Nah, welcome to Miss Karina and Miss Zorka. Nah, jadi agendanya nanti akan ada penjelasan juga seputar food safety yang akan disampaikan oleh Miss Karina gitu dari Meizeng. Setelah nanti ada penjelasan terkait produk food safety, nanti kita akan lanjutkan ke materi tentunya. Uh, jadi materi kali ini akan membahas mengenai residu antibiotik pada produk perikanan. Seperti itu. Jadi nanti eh, setelah itu seperti biasa ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan kuis. Gitu. Kuis yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Gitu. Jadi ada kuis Kahoot. Nah, eh, untuk materi ngomik kali ini tadi ya mengenai residu antibiotik pada produk perikanan nanti akan disampaikan oleh Mas Ikrar. Seperti biasa untuk pertanyaan boleh disampaikan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti dibacakan di sesi diskusi dan tanya jawab. Eh, Nanti sobat ngomik bisa di direct message saja langsung ke saya ya. Jadi supaya satu pintu gitu nanti akan dibacakan seperti itu. Oke. Okay. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan agenda yang pertama ya. Ada pembahasan produk mengenai food safety dari Meizeng.
Please welcome Ms. Karina from Meizheng. You have 30 minutes for your presentation. Okay, you can start from now. Okay, thank you. I will share my screen. So you can see my screen, right? Yes. Okay, so hello everyone. This is Karina from PerkinElmer Meizheng marketing team. So today it's my pleasure to give this presentation about the meat, poultry, and seafood segment training today. Our company's mission is committed to safeguarding the global food health. And the whole presentation will be divided into the four chapters, including the company overview, industry background, testing solutions, and our product strengths overview. So let's get started with the company overview chapter. Meizheng was established in 2007. We are focused on food safety testing solutions, and our mission is to committing to safeguarding the global food health. Our solutions are targeted at the food value chain, stakeholders in various industries, including dairy, honey, grains and feed, seafood, meat, and distributions. Our testing items covers biotoxins, heavy metals, veterinary drug residues, pesticide residues, nutritions, illegal additives, hormones, and pathogens. Through years of development, Meizheng has set up 5 entities and 4 manufacturing sites in China. And in 2019, we was incorporated into the PerkinElmer and has further expanded into the overseas market. And in the growing competition market, we has the top market shares in China food rapid testing field. So our targeted at the food value chains, including the 6 segments, industries on the left side. And every year we monitor the safety of 80 million tons of grains in China. And we monitor the safety and quality of 6 million tons of raw milk in China. And we test the breeding and processing procedures of 16 million tons of livestock, poultry, and seafood in the Chinese domestic region. Until now, Meizheng has provided the food testing products and services in more than 50 countries around the world. And in addition, we have accelerated various product certification process in authoritative validation organizations such as AOAC and ELVO and some famous third lab parties such as SGS. So for this screen, it shows our exist validation certifications and reports. You can see from these slides. Most of our microfast count plates have already got the AOAC certifications, and a part of AnticFast rapid test strips has already got the ELVO certifications. And we are working on more validations for our star products in those segments, and more in progress now. Through our research and development to production line system, we build the technology platforms, develop the broader product lines, and provide the integrated solutions from rapid test to confirmation. So here are
6 main testing solutions that we can provide, including the lateral flow, ELISA, physical chemical test platform, microbiological test platform, lab consumable platforms, and testing service platforms. Our food safety integrated solutions covers upstream and downstream, from planting, raising, fishing to food processors, then to distributions and the supermarket to catering to the customers. We provide the food safety testing solutions to each link of the whole food supply chains. And these are some of our domestic key accounts, including some international enterprise, Chinese famous companies, certificates authorities, and the government agencies. Among them, the sales volume is over $500,000 per year in Vans, Tech Bank, and Royal Hope. Each one can reach like these dollars per year. Now let's move on to the industry background. So here is a supply chain of the possible contaminated link in the seafood industry. The main contaminants include aquaculture drugs, marine toxins, and illegal additives. The use of the antibiotics and hormones are common hazard points during the fisher farming stage. For water sterilizations, malachite green is a common illegal additive, which is a key monitoring substance in seafood and water. In addition, the marine toxins are also the key testing point for many APEC countries. The possible contaminated links are largely concentrated in the aquaculture, transportation, distributions, and storage. Also, in the meat supply chain, as you can see from this figure, at the stage of ranching and feeding, the pesticide residues may exceed in feed, and then leads to extensive pesticide residues in meat and egg products. The veterinary drug residues are very similar with the pesticides residues. During the feeding stage, the drug usage may cause the residues in meat and egg products, especially for antibiotics and hormones. In addition, the illegal additives are also a hazard point in meat supply chain. In order to make the fat content of meat products be lower, the lean meat powder is illegally fed to livestock for more profits. And poultry and egg products have the same risk as the meat products. Therefore, from this supply chain, you can see that our solutions for livestock, poultry, and aquatic products can actually cover the whole industrial chain. Then I will, for the next chapter, I will introduce about the specific product-based solutions we can provide. Our seafood, meat, and egg testing products portfolio is actually consists of the lateral flow, ELISA, and immunoaffinity columns. Our specialized testing products are very easy to use and cost-effective, and it can comply with the established European maximum residues limits. And our mainstream rapid test products should be ELISA test kits and electro test strips. Our ELISA test kits in seafood industry has a certain amount of market share in the APEC and India region. Our overseas customers are usually used to test by ELISA products. And this is very different with the situations in China, because in China domestic market, the lateral
flow volume between the lateral flow and ELISA in domestic area is around 7 versus 3. And for this slide, we shows you about what kind of substance may pose the threat for seafood, poultry, and meat industry, which are mainly 5 main categories should be concerned by starter house and processing factory. All of these residues can be detected by our rapid testing products. Except the marine toxins only can be detected by our ELISA test kits rather than lateral flow. Other 4 kinds of residues can be detected by both our lateral flow test strips and our ELISA test kits. Then I will use a few slides to introduce you about the potential danger of each substance categories and the solutions we can offer. For the veterinary drug residues are actually one of the most frequent detected items in the seafood meat around the world. Specifically, the sulfonamides, tetracyclines, and quinolones are the most widely used antibiotics for the treatment of bacterial infections in livestock aquatic products, but also for the growth promotions and for the collective prophylactic treatment. Furthermore, chloramphenicol is forbidden use, which needs to strictly control its residues. For Meizheng, veterinary drug products are under the top selling categories, so that the relevant products are being verified many times by our customers. So as you can see from this chart, I listed several most widely detected drugs, and we can provide the corresponding products to detect those residues. And based on the sales data of our 2023, our individual testing friends and chloramphenicol ELISA test kits are our hot-selling product series. And in addition, we can offer the unified pre-treatment friends and chloramphenicol ELISA test kits that are showing on the left side, because these products are also very mature and stable, which are recommended to promote to customers. The unified pre-treatment method we used here means that when a sample is pre-treated, it can be used to operate 5 test kits at the same time for testing 5 different antibiotics. The testing time is around 45 minutes. So you can see our product informations, including the sensitivities, limit of detections, shelf life, and which samples we can detect in this slide. And we also have some other hot-selling products in the veterinary drug products portfolio, including quinolone ELISA, tetracycline ELISA, and several lateral flow test strips. But all around those main residues, you also can see the samples we can detect, the limit of detections, and some basic product informations, which are very recommended for users if you have the related testing requirements. Then for the illegal addictive testing, actually the malachite green is used as an illegal additive drug to control the fungal infections in the fishing farming industry around the world. So it is very effective for the treatment of external parasite in aquaculture.
However, the malachite green caused damage to liver and kidneys and provide many bad effects. And it is highly toxic to human body. The use of the malachite green in aquaculture has become a serious hazard to consumers. Therefore, the use of malachite green in food-producing animals is not authorized in many countries. The European Union maximum residue limit for malachite green is 2 ppb, and Meizheng malachite green ELISA test kits have been already sold to many places in APAC and India, and we also very recommend if you have the requirement for the malachite green testing, you can try this testing kit. It is very high efficiency, cost effective, and can get the result within 45 minutes. And I also listed the product information on the right down corner. Then for the marine toxins, it is actually produced by aquatic microorganisms and accumulate in shellfish or finfish following the food web. And these toxins are usually reach human consumers by ingestions of contaminated seafood, although other exposure routes like inhalations or contact have also been reported and may cause the serious illness. The tetrodotoxins and the diuretic shellfish poison are typical toxins under the marine toxins group, which brings great threats to humans' health. And then I will introduce the resource of the tetrodotoxins and the diuretic shellfish poison and the health threats caused by these two toxins. For tetrodotoxins, the health threat is that it interferes with the transmission of the signal from the nerve to muscles, and it causes an increasing paralysis of the muscle, and the poisoning can be very fatal. Therefore, it is very significant to accurate detect the tetrodotoxins in fish in order to prevent and control the tetrodotoxin poison. And for the diuretic shellfish poisoning, it will cause like vomiting and diarrhea is the main symptoms. Although this toxin is not life-threatening, but the symptoms can be very severe. So it is very necessary to detect the diuretic shellfish poison content before you deliver the seafood fish to the market as well. And this is about the legislations and regulations related to the tetrodotoxins and diuretic shellfish poison. For seafood, including the claims oyster mussels, to ensure compliance with the microbiological criteria accordance with the regulations, the diuretic shellfish poison content in those products actually should not exceed 160 ppb. And in addition, according to the EC regulations, the fishery product threat from the poisonous tetrodo fish must not be placed, is forbidden on the market. And on the right side, I list the our corresponding solutions. We can provide the marine toxins ELISA test kits to test those two poisons. And we can provide very professional solutions, and the parameter of these two products can adhere to the European regulations. So on the right side, you can see our basic marine toxin ELISA test kit informations, including limit of detections, and our percentage recovery will be controlled in 100 plus or minus 20%.
And also for the pesticide residue testing, when we develop our new products, we also pay attention to the hot news or issues, very hot issues of food safety field. And in 2017, the chicken eggs were found to contain fipronils and distributed to like 15 European Union countries, Switzerland and Hong Kong. And because the fipronil was used to treat the poultry mites and clean the chicken stables, therefore, based on these situations, we developed the fipronil rapid test for egg farms and the related manufacturer to provide our solutions and detect those residues. So on the right side, you also can see two of our hot-selling pesticides residues ELISA products. The upper one is the ELISA, and the down one is the lateral flow strip. And for other residues testing products, we also have the illegal addictive testing products, includes 3 frequently used beta agonist testing products. And for hormones testing products, our products can be used to detect 2 common used hormones. The detection samples can actually satisfy the most consumers' requirement. So in this chart, I list the residues analytes we can detect and our corresponding solutions products. And then for the instrument, here are 2 instruments that may need to be equipped with our products. Our lateral flow test kit products in the seafood industry do not need the incubators. It is just need to be incubated at the room temperature. But when you're dealing with large numbers of samples, our BMZ 6000 portable strip readers can be used to interpret the result rapidly. And on the right side is our HF 450 readers. It can be used to interpret the result of our ELISA test kits. But if you have a microplate reader, you don't need to buy these. The last chapter is about some of our strengths. Our common strengths, our products' common strengths are consist of like 8 parts, including the user-friendly, reliable result, cost-effective, and our pre-treatment is very simple, and we can provide the fast detections. And if the requirement is very clear, we can provide the tailor-made service according to the requirements. And especially for the ELISA products, our strengths are consist of the 4 parts. The first one is the fast detections, because the result can be obtained in around 45 minutes to 60 minutes, but most are 45 minutes. And the result is very reliable. The test result is the false positive rate is under 5%, and the CV is under the 10%. And the operation is very easy and very user-friendly. Only several small equipment are needed during the operation, such as the centrifuge, pipette, mini incubators. So it is very convenient for the onset testing. And our products is very high sensitivity because the basic principles we use is the indirect competitive ELISA, which means more than one labeled antibodies can bind to the primary antibodies.
So that principle offers a pretty sensitive method. So this is all for today's training, and thanks everyone for attending today's information sharing. Okay, thank you very much for Miss Karina for your presentation about your product food safety. Jadi ya, berikut penyampaian produk mengenai food safety yang sudah disampaikan oleh Miss Karina dari salah satu prinsipal kami, yaitu Meizeng from Perkini Elmur Group. Nah, kita lanjut ke agenda utama kita, yaitu materi mengenai residu antibiotik dalam produk perikanan. Seperti itu. Kepada Mas Ikrar, dipersilahkan. Baik, selamat siang Sobat Ngomik, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti forum ini. And thank you, Karina, for your presentation in product range of food safety testing solution. I think it's a good chance for our audience since most of our audience are engaging in the fishery products. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin mendiskusikan bahan acuan yang kami ambil dari Permen KKP nomor 37 tahun 2019. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa kami di Perlabios tidak punya kepentingan apapun dalam pembuatan presentasi ini, karena dalam pembuatannya kami menyadari ada beberapa hal yang kurang tepat terkait Permen KKP nomor 37 tahun 2019 ini, sehingga nanti jika ada kekeliruan mungkin dari bahan presentasi yang kami tampilkan, silahkan feel free untuk langsung menyampaikan koreksinya seperti itu. Nah, oke, ini singkat mengenai ngomik ya, terutama untuk teman-teman yang baru join. Jadi ngomik ini adalah forum ngobrol mikrobiologi. Ini adalah forum yang kami buat untuk teman-teman microbiologist supaya bergabung dalam satu forum yang sama di WhatsApp channel. Kemudian untuk selanjutnya kami akan adakan webinar ini secara rutin. Pengumumannya juga ada di grup yang sama, sehingga kami harapkan teman-teman untuk tidak left dari grup WhatsApp tersebut. Nah, untuk edisi kali ini seperti yang sudah disampaikan, ini didukung oleh salah satu prinsipal kami, yaitu Meizeng, terkait food safety testing solution. Nah, saya ingin mulai dari data yang ditampilkan oleh FAO terkait profil Global Aquaculture Production yang datanya dikompil dari 1950 sampai 2021. Seperti yang teman-teman dapat lihat di sini, negara kita, Indonesia, itu selalu ada di top 10 ya, klasemen 10 negara besar yang berkontribusi terhadap produksi ikan di setiap tahunnya. Adapun untuk profil perikanan kita sendiri ini sebetulnya cukup melimpah, meliputi ikan mas, kemudian ikan nila, gurame, kemudian ada juga udang, baik itu tiger shrimps maupun white-legged shrimps atau Lithopenaeus fanamei. Nah, ini merupakan berkah ya yang harus kita syukuri, bahwa kita di Indonesia ini dilimpahi dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Apalagi kalau bicara ikan, ini merupakan sumber protein yang
paling nyaman dan juga ekonomis dan mudah didapatkan. Nah, per tahun 2021 seperti yang teman-teman dapat lihat, Indonesia ini ada di urutan ketiga sebagai negara dengan global aquaculture production yang terbesar. Jadi tentu ini merupakan satu kebanggaan untuk kita. Jadi ini adalah data yang kami compile, yaitu per tahun 2014, produksi perikanan itu mencapai 8,9 juta ton dengan tambahan produksi rumput laut sebesar 6,5 juta ton. Kemudian pada tahun 2012 tercatat sebanyak 6,4 juta orang itu menyandarkan mata pencahariannya pada bidang perikanan. Nah, dengan jumlah sebanyak ini tentu kita dihadapi dengan banyak tantangan. Salah satunya adalah penyebaran penyakit ikan yang tentu akan mempengaruhi produksi ikan itu sendiri. Sehingga hal ini menyebabkan ketergantungan kita terhadap obat-obat perikanan. Salah satunya adalah agen antibiotik atau agen antimikroba, di mana kebanyakan patogen yang hidup di lingkungan air itu merupakan kelompok bakteri aerob dan gram negatif. Ini juga cocok dengan data FAO yang melaporkan bahwa antibiotik jenis oxytetracycline, chlorphenicol, dan sulfadiazin adalah antibiotik yang paling umum digunakan. Nah, antibiotik resisten ya atau resistensi terhadap antibiotik adalah satu dari 3 ancaman kesehatan secara global menurut WHO, di mana 2 lainnya adalah perubahan iklim dan juga obesitas. Nah, antibiotik resistance itu terjadi ketika bakteri yang tadinya terbunuh oleh satu antibiotik tertentu itu menjadi resisten karena penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sehingga konsekuensinya adalah kita diharuskan untuk mematuhi aturan penggunaan antibiotik terutama pada dosis serta masa pengobatan yang berlaku, dan ini harus diatur secara ketat. Nah, antibiotik sendiri seperti yang kita ketahui itu masuk ke tubuh kita baik secara oral maupun secara intravena, dengan beberapa aturan yang cukup ketat, lebih ketat dibandingkan obat non-antibiotik. Contohnya harus habis gitu ya, konsumsi antibiotiknya harus habis, kemudian tidak hindari penggunaan berlebihan dan sebagainya. Nah, ini sudah dikalkulasi agar akumulasinya itu cukup untuk membunuh atau mengeliminasi bakteri target. Nah, kegagalan dalam mengikuti aturan-aturan ini tentu akan menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah resistensi antibiotik. Nah, selain itu, selain manusia ya, binatang yang juga memproduksi makanan atau sebagai sumber makanan bagi kita juga dibudidayakan dan diternak dan juga diberikan pengobatan tertentu, salah satunya dengan antibiotik dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghindari penyebaran penyakit dan juga meningkatkan produksi tentunya ya. Nah, sayangnya residu antibiotik yang tetap berada di rantai makanan sampai dikonsumsi secara rutin oleh kita, ini juga dapat menyebabkan antibiotik resistens pada kadar tertentu. Pun kita juga harus pertimbangkan bahwa residu antibiotik yang tersebar ke lingkungan, entah itu di air, kemudian di tanah, itu juga akan menyebabkan resistensi bakteri. Karena di lingkungan tersebut kan juga ada, tentu kita yakini di situ ada bakteri, sehingga bakteri ini bisa membentuk resistensinya sendiri bahkan sebelum menginfeksi manusia. Seperti itu. Jadi
baik antibiotik yang tersisa dalam rantai makanan maupun yang tersisa atau mengkontaminasi lingkungan sekitar, itu sama bahayanya. Nah, pada ngomik kali ini yang akan kami fokuskan adalah monitoring residu antibiotik pada produk perikanan, karena acuan yang kami ambil adalah dari Permen KKP nomor 37 tahun 2019. Namun, kita juga tidak boleh melupakan matriks sampel lain yang harus juga kita monitor cemaran residu antibiotiknya. Selain produk perikanan, kemudian ada susu, kemudian telur, serta juga daging seperti daging sapi, daging ayam, poultry, dan sebagainya. Ini adalah area-area yang saya kira juga harus dijadikan fokus utama dalam monitoring residu antibiotik dengan prosedur dan juga acuan yang tentu akan berbeda. Nah, sebetulnya resistensi antibiotik ini juga merupakan bukti klasik bahwa evolusi itu terjadi, di mana semua paparan antibiotik, baik itu alami maupun non-alami, itu akan menciptakan bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Karena antibiotik ini juga dapat diproduksi secara alami oleh jenis bakteri dan jamur tertentu. Nah, bakteri yang resisten itu dapat menyebarkan atau menularkan resistensinya ini terhadap spesies lainnya lewat horizontal gain transfer. Sehingga ini menyebabkan penyakit penyakit pada ikan yang umum sehingga ini menyebabkan penyakit ikan yang umum seperti furunculosis dan Edwardsiosis itu semakin susah untuk diobati. Dan ini juga terjadi pada kita, ya. Saat ini kita menghadapi masa-masa di mana penyakit seperti pneumonia, tuberkulosis, salmonellosis, gonore, dan septicemia itu lebih sulit untuk ditangani. Jadi dari dulu yang di awal penyakit ini muncul, mungkin kadar antibiotik yang digunakan itu masih rendah. Sekarang dengan konsentrasi atau kadar antibiotik yang sama, itu sudah tidak cukup ampuh untuk menangani penyakit ini karena disebabkan oleh terbentuknya resistensi bakteri. Nah, sebetulnya secara mekanisme dasar, antibiotik itu bekerja ada 5 mekanisme, yaitu adalah yang pertama adalah penghambatan sintesis protein atau translasi, kemudian bisa juga dia menghambat sintesis asam nukleat, kemudian penghambatan pembentukan dinding sel, atau pengubahan komposisi atau struktur dari membran sel, serta yang terakhir adalah aktivitas antimetabolit. Namun ketika bakteri sudah mampu untuk menciptakan resistensinya sendiri, maka kelima mekanisme ini tidak lagi ampuh untuk membunuh bakteri. Saya kira ini cukup mengerikan ya. Jadi ini fakta bahwa bakteri itu makhluk hidup, salah satu cirinya kan dia beradaptasi ya. Jadi ini juga merupakan bukti bahwa dia beradaptasi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, resistensi ini dapat dia tularkan gitu ya. Jadi gen resistensinya dapat disebarkan melalui horizontal gain transfer terhadap spesies lainnya. Sehingga resistensi dari satu spesies itu berpotensi juga menyebar ke spesies lainnya. Kemudian kami juga mendapatkan salah satu video yang bersumber dari penelitian University of Harvard. Nah, ini akan saya play. Nah, jadi di sini ada salah satu penelitian. Jadi, oke, saya stop. Nah, penelitian ini menggunakan petri dish berukuran besar 2x4 meter dan dibagi 9 bagian, di mana tiap bagiannya ini berisi media dan antibiotik dengan kadar tertentu. Nah, jadi dari pinggir ke tengah itu konsentrasi antibiotiknya semakin besar.
Nah, adapun antibiotik yang digunakan adalah ciprofloxacin dan juga bakteri ujinya adalah E. coli yang akan diinokulasi di tiap ujung. Ya, dari yang kiri dan kanan itu sama-sama diinokulasi oleh Escherichia coli, kemudian diinkubasi dan diamati pertumbuhannya dari hari ke hari. Nah, E. coli akan muncul sebagai koloni berwarna putih di sini seperti dapat dilihat. Dia akan tumbuh tentu di media tanpa antibiotik. Nah, kemudian ada mutan yang baru tumbuh di sini, ini di media yang sudah ada konsentrasi antibiotiknya. Dan seiring berjalannya waktu, koloni ini terus-menerus menyebar menuju media atau area dengan konsentrasi antibiotik yang lebih tinggi. Jadi pola pertumbuhan ini menunjukkan bahwa bakteri-bakteri seperti Escherichia coli itu mampu menciptakan resistensinya sendiri ketika ada nutrisi dan juga kondisi pertumbuhan yang ideal. Jadi di sini setelah 11 hari inkubasi, koloni Escherichia coli itu dapat mencapai media yang berada di bagian tengah yang diberi kondisi antibiotik dengan konsentrasi 1000 kali lipat lebih pekat dibandingkan yang awal. Jadi ini merupakan bukti nyata bahwa E. coli yang tadinya resisten terhadap ciprofloxacin seiring berjalannya waktu dapat menciptakan resistensinya sendiri. Baik, itu saya rasa untuk pendahuluan antibiotiknya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai flowchart dari monitoring residu antibiotik sesuai dengan Permen KKP nomor 37 tahun 2019 yang diawali dari mulai pengambilan sampel, kemudian transport atau pemindahan sampel dari tempat sampling ke laboratorium. Setelah itu dilakukan uji screening atau uji penapisan. Kemudian ketika uji penapisan menunjukkan potensi adanya residu antibiotik, ini dilanjutkan ke uji konfirmatori, kemudian setelah itu dilakukan evaluasi dan investigasi. Nah, pengambilan sampel ini, kalau di Permen KKP nomor 37, kami amati sampel itu secara umum dibagi dua, ada sampel air dan juga sampel ikan, dengan kriteria dan juga proporsi pengambilan sampel yang berbeda. Nah, untuk air jumlah sampelnya adalah 1 setiap 1 unit pembenihan. Kemudian untuk ikan itu 1 sampel setiap 100 ton produksi. Untuk jumlah sampelnya sendiri, untuk air itu harus lebih dari 200 mili, sedangkan untuk ikan itu 500 gram minimum untuk substansi yang dilarang, kemudian 250 gram untuk substansi lainnya. Adapun objektif utamanya dalam sampel air ini untuk mengetahui konsentrasi obat ikan, sedangkan pada ikan tentu untuk mengetahui kandungan residu antibiotiknya. Di mana pengambilan sampel ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun di lokasi yang berbeda-beda. Nah, dalam pengambilan sampel yang harus kita perhatikan, ini sebetulnya tentu diaplikasikan pada jenis sampel apapun yang tentu merupakan hal yang esensial, yaitu identitas sampel. Jadi di sini ada pemberian identitas sampel yang paling tidak meliputi kode sampel, substansi ujinya, maksudnya di sini mungkin parameter ujinya, kemudian nama laboratorium tempat pengujiannya, metode uji, sampai ke tanggal samplingnya. Sehingga tentu semakin lengkap akan membuat ketertelusuran datanya semakin baik. Nah, kemudian dalam poin transport atau pemindahan sampel, untuk sampel air itu harus dilakukan pendinginan di bawah 5 derajat Celcius. Nah, yang saya tangkap karena kata-katanya pendinginan berarti memang sampelnya tidak boleh beku, tapi harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius. Untuk ikan sendiri, ini suhu transportnya adalah maksimal 0 sampai minus 20 derajat Celcius.
Sehingga untuk ikan ini memang harus dibekukan selama masa transportasi dari tempat sampling ke laboratorium tempat pengujiannya dengan jangka waktu paling lama 5 hari sejak pengambilan sampel. Dalam perjalanannya, suhu transport ini juga harus dimonitor untuk mengetahui apakah ada deviasi suhu selama masa transport berlangsung. Nah, setelah sampai di laboratorium, kemudian langsung dilakukan uji screening atau uji penapisan, di mana untuk sampel air, tujuan utamanya adalah ada atau tidaknya konsentrasi obat ikan. Kemudian pada ikan sendiri tentu untuk mengamati ada atau tidaknya residu obat ikan. Nah, yang menarik adalah ketika hasilnya itu sama-sama ditemukan obat ikan atau antibiotik, baik pada sampel air maupun sampel ikan, ini langkah selanjutnya agak berbeda nih. Karena untuk sampel air, ketika ditemukan konsentrasi obat ikan, maka tempat tambak atau budidaya ikan itu harus melakukan tindak perbaikan. Nah, beda halnya dengan ikan yang ketika hasilnya non-compliance, itu produk ikannya tidak dapat diedarkan sampai hasil uji konfirmatorinya keluar gitu ya. Adapun untuk ikan, hasilnya itu dibandingkan dengan batas maksimum residu, di mana untuk screeningnya itu dinyatakan compliance jika hasil ujinya itu di bawah STC. STC ini singkatan dari Screening Target Concentration, yang nilainya adalah setengah dari BMR atau BMKL. Nah, jadi jika misalkan standar ikan, misalkan untuk sulfonamid, misalkan standarnya atau BMR-nya adalah 10 ppb, maka compliance untuk uji penapisannya adalah 5. 10 bagi 2 jadi 5 ppb. Nah, tapi yang kami amati, angka ini tidak didapatkan untuk sampel air. Jadi untuk sampel air menariknya, hanya disebutkan bahwa jika ditemukan konsentrasi obat ikan, maka tambak atau tempat budidaya ikan harus melakukan tindak perbaikan. Tapi tidak dijelaskan nih berapa konsentrasi obat ikannya maksimumnya, seperti halnya yang ditemukan pada sampel ikan. Nah, saya kira ini hal pertama yang kami amati, eh, eh, apa ya? Menurut kami ini harus diperjelas karena dalam pengaplikasiannya obat ikan ini pasti ditebar ke kolam atau mungkin juga dijadikan satu dengan pakan ikannya seperti itu. Jadi tentu obat ikan ini akan terlarut dalam kolam. Ya. Jadi jika parameter utamanya tidak ditemukan konsentrasi obat ikan, saya kira agak mustahil ya, pasti ditemukan konsentrasi obat ikan. Karena pengaplikasiannya itu air ini secara tidak langsung atau mungkin secara langsung ya merupakan media tempat antibiotiknya itu akan dikonsumsi oleh ikannya itu sendiri. Nah, setelah uji screening, kita lanjut ke uji konfirmasi atau uji konfirmatori yang ini hanya berlaku untuk sampel ikan yang tidak lolos uji screening. Nah, hasil uji konfirmatori ini dikatakan compliance atau sesuai jika hasil ujinya itu berada di bawah batas maksimum residu. Nah, kemudian hasil ujinya ini dikatakan non-compliance jika hasil ujinya itu melebihi batas maksimum residu untuk zat legal atau hasil ujinya itu melebihi batas minimum kinerja laboratorium atau BMKL untuk zat ilegal. Jadi BMKL itu menurut kami ya singkatnya ini merupakan limit deteksi metode yang diterapkan oleh laboratorium, sehingga memang untuk zat ilegal ini tidak boleh melebihi limit deteksinya atau singkatnya tidak boleh ada gitu ya. Nah, hasil uji konfirmatori ini paling lama jangka waktunya adalah 10 hari kerja sejak sampel diterima. Jadi kalau kita totalkan gitu ya dari mulai transport sampel tadi 5 hari kerja sampai uji konfirmatorinya itu 10 hari kerja, itu sudah 15 hari kerja sendiri. Yang tentu kami rasa terlalu lama ya untuk sebuah hasil uji yang bisa didapatkan di hari yang sama nih. Tadi kita juga sudah dipaparkan materi oleh Miss Karina yang menyebutkan bahwa
pengujian residu antibiotik pada seafood itu dapat dilakukan di suhu ruang dan juga waktu inkubasinya ini tidak lebih dari 1 jam. Sehingga seharusnya ini bisa lebih cepat. Nah, ini adalah lampiran yang kami ambil dari Permen KKP nomor 37 tahun 2019. Ini tidak utuh, tapi kami hanya ambil bagian yang mengatur mengenai residu antibiotik. Jadi di sini ada kelompok A6 yang merupakan antibiotik terlarang, serta juga ada B1, ini antibiotik yang dapat digunakan. Nah, di sini dapat dilihat komoditasnya ini hanya ikan dan udang. Tidak ada aturan atau acuan yang mengatur mengenai batas maksimum konsentrasi antibiotik pada air. Nah, di sini dapat dilihat substansi yang dilarang untuk antibiotik adalah chloramphenicol, nitrofuran, dan dimetridazole. Sedangkan antibiotik yang dapat digunakan dengan batas maksimum residu di 100 ppb itu adalah tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin, sulfonamid, enrofloxacin, dan juga erythromycin. Nah, namun ketika pencarian referensi, kami juga membandingkan ya antara apa yang tercantum pada Permen KKP nomor 1 tahun 2019 tentang CPOIB atau cara pembuatan obat ikan yang baik. Nah, ini kita coba bandingkan dengan lampiran 2 dari Permen KKP nomor 37 tahun 2019. Nah, ternyata setelah kami bandingkan, apa yang tertuang di CPOIB itu adalah list dari antibiotik yang dilarang. Dan ini ada cukup banyak, ada 6 golongan ya, kemudian zat aktifnya pun cukup banyak nih, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Nah, tapi menariknya di lampiran 2 Permen KKP nomor 37, antimikroba yang dilarang itu hanya ada 3, yaitu chloramphenicol, nitrofuran, dan juga dimetridazole. Nah, contoh seperti ini. Menurut CPOIB, untuk golongan amphenicol, ada 3 zat aktif yang dilarang, thiamphenicol, chloramphenicol, dan juga fluorphenicol. Sedangkan item atau parameter yang harus dimonitor di Permen KKP nomor 37 itu hanya chloramphenicol saja. Sehingga menurut kami ini tentu merupakan ketidaksinambungan ya. Artinya bagaimana kita membuktikan bahwa pada produk perikanan tertentu itu bebas dari thiamphenicol. Kalau thiamphenicol itu sendiri tidak diatur di bagian undang-undang atau peraturan yang mengatur soal monitoring antibiotik. Pun ini juga terjadi pada dimetridazole, di mana dimetridazole ini merupakan kelompok nitroimidazole yang terdiri dari 4 zat aktif. Tapi di sini hanya dimetridazolnya saja yang harus dimonitor. Lagi-lagi ini adalah poin yang menurut kami ketidaksinambungan yang terjadi, sehingga jika ada mungkin teman-teman dari KKP tadi juga saya cek, mohon izin ada Bu Murtiningsih, selamat siang Bu. Jadi mohon pencerahannya untuk saya, untuk kami, untuk teman-teman Sobat Ngomik, apakah ada justifikasi atau ada peraturan baru mungkin yang melengkapi hal ini. Nah, kemudian kami juga coba bandingkan dengan SNI 6366 tahun 2000 yang mengatur mengenai batas maksimum cemaran mikroba dan batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewan. Di sini diatur sebanyak 317 residu dan metabolit termasuk antibiotik. Namun di sini tidak diatur secara spesifik terkait hewan asalnya. Jadi maksudnya apakah daging sapi itu harus diuji 317 parameter ini gitu ya? Saya kira enggak ya. Tapi di sini saya lihat tidak diatur. Nah, tapi yang menarik di sini, antibiotik yang dilarang di Permen KKP itu tanda kutip dibolehkan di SNI 636 ini, tentu dengan batas maksimum yang tidak boleh dilewati. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah
aturan yang tidak berkesinambungan atau mungkin tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah uji konfirmasi dan hasilnya itu ternyata non-compliance, artinya ditemukan residu antibiotik yang melebihi batas maksimum residu atau ditemukan antibiotik ilegal, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengobservasi lebih lanjut terkait potensi penyebab adanya residu. Nah, kalau kami cek di sini yang harus dilakukan adalah melakukan sampling ulang secara menyeluruh terhadap semua bagian tambak atau budidaya ikan yang meliputi sampel air sumber, kemudian sampel air media itu sendiri ketika sudah tercampur dengan ikan. Kemudian ada juga pengambilan sampel sedimen atau lumpur dan juga uji sampel terhadap pakan yang digunakan. Sehingga di sini kita akan diharapkan akan mendapatkan root cause atau akar dari permasalahan atas ditemukannya residu antibiotik yang melebihi kadar. Seperti itu. Nah, kemudian yang juga saya highlight di sini, evaluasi yang digunakan adalah pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengendalian residu. Sehingga kami harapkan tentunya dalam hal ini, apa yang kita lakukan hari ini lewat Ngomik, itu merupakan termasuk salah satu dari sarana untuk menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya pengendalian residu. Baik. Nah, selanjutnya yang ingin kami bahas karena di Permen KKP itu nomor 37 tahun 2019 kami amati tidak mencantumkan metode uji, maka di sini kami akan coba lengkapi juga dengan pengujian-pengujian yang mungkin bisa kami support, terutama dari sini yang disupport oleh Mezeng, salah satu company PerkinElmer. Yang pertama adalah untuk metode screening atau uji penapisan. Kami di sini mengambil basis reaksi antara antibodi dengan antigen yang dapat dijadikan dasar dalam uji screening antibiotik yang dimanifestasikan dalam metode lateral flow test atau LFT. Nah, dibandingkan dengan bioassay yang menggunakan atau men-challenge sampel dengan bakteri atau spora tertentu, metode LFT ini menawarkan hasil yang lebih cepat karena tidak memerlukan inkubasi berhari-hari, serta juga dengan sensitivitas yang tetap terjaga. Nah, ini merupakan prinsip atau basic dari pengujian lateral flow test. Jadi, untuk teman-teman yang belum familiar, pengujian ini juga diterapkan pada tes pack kehamilan gitu ya, yang dicelupkan ke urin, kemudian nanti sampelnya naik secara kromatografi gitu ya. Nanti ketika muncul garis 2 itu berarti hasilnya positif. Nah, ini pun merupakan prinsip yang sama. Jadi pada tes strip itu sudah diimpregnasi dengan antibodi tertentu yang dikonjugasi dengan logam emas agar ketika antibodi ini berikatan dengan antigen spesifik itu akan membentuk warna tertentu yang dapat kita baca dengan visual gitu ya tanpa alat ukur. Nah, ini merupakan langkah atau prosedur kerjanya. Jadi walaupun pengujiannya ini tidak memerlukan inkubasi, tapi ini saya kira tetap harus dilakukan di laboratorium karena memerlukan peralatan khusus lab seperti vortex, centrifuge, kemudian micropipette, dan sebagainya. Nah, jadi diawali dari mulai penimbangan sampel, kemudian penambahan larutan ekstraksi, yang ini biasanya sudah include dalam paket pembelian. Kemudian di vortex untuk menghomogenkan sampel, setelah itu di centrifuge untuk mengekstraksi ya supaya kita ambil sepernatannya. Setelah itu baru kita encerkan dan kita celupkan si test stripnya. Sehingga nanti ketika selesai kita amati pembentukan garis 2-nya itu positif dan juga lainnya ada juga hasil negatif. Dan pengujian ini sifatnya semi kuantitatif.
Artinya dia akan mendeteksi analit tertentu pada sensitivitas tertentu. Nah, kemudian untuk uji konfirmatorinya atau uji konfirmasinya, itu juga kita bisa pakai prinsip yang sama, namun dimanifestasikan sebagai metode ELISA atau Enzyme Link Immunoassay. Nah, dibandingkan dengan metode standar seperti HPLC, ELISA juga sama-sama metode kuantitatif dengan cost pengujian yang lebih friendly gitu ya. Artinya secara cost pengujian dia lebih ekonomis, serta juga ELISA ini tentu harus kita lihat juga dia merupakan instrumen yang multifungsi. Jadi selain untuk pengamatan atau konfirmasi residu antibiotik, tentu ELISA ini juga dapat dijadikan alat untuk mengukur parameter lainnya seperti patogen gitu ya, Salmonella, Listeria, E. coli itu sudah tersedia reagen yang memang akan membaca bakteri patogen ini pada metode ELISA. Dengan alat yang sama, Bapak dan Ibu bisa menguji banyak parameter. Nah, untuk ELISA sendiri ini prinsipnya masih sama seperti yang LFT, tapi di sini dia pengolahan datanya hasil akhirnya itu bersifat kuantitatif, bukan lagi semi kuantitatif. Jadi pada microwell yang tersedia di kemasan itu sudah di-coating atau sudah dilapisi dengan antigen tertentu yang spesifik terhadap keberadaan antibodi tertentu. Sehingga nantinya ketika pada sampel itu mengandung antigen atau antigen dari antibiotik yang spesifik, dia akan berikatan, kemudian akan terbentuk intensitas warna yang tentunya berbanding lurus dengan konsentrasi analit pada sampel. Seperti ini kira-kira prosedur tesnya, jadi memang lebih panjang dari pengujian LFT yang bersifat semi kuantitatif, tapi di sini kita bisa dapatkan hasil kuantitatif di hari yang sama, tidak memerlukan inkubasi berhari-hari. Dan bedanya di sini pembacaannya menggunakan microplate reader atau ELISA reader atau apapun itu yang sejenis, sehingga nanti sampel ini akan dibaca dengan membandingkan hasilnya dengan kurva standar atau kurva kalibrasi yang kita buat dengan deret pengenceran standar. Nah, kita sudah mencapai penghujung acara ngomik kali ini. Jadi ada beberapa poin yang menurut saya kritikal untuk didiskusikan. Yang pertama adalah berapa konsentrasi maksimum obat ikan pada sampel air, karena hal ini tidak diatur nih dalam Permen KKP nomor 37 tahun 2019. Nah, mungkinkah terjadi tidak ditemukannya konsentrasi obat ikan pada sampel air? Ini juga tentu pembuktiannya harus dicantumkan dalam acuan yang resmi. Kemudian, poin kedua adalah mengapa tidak semua obat terlarang yang dicantumkan di Permen KKP nomor 1 tahun 2019 itu tidak dimonitor semuanya. Bagaimana membuktikan bahwa pada produk perikanan itu bebas dari obat antibiotik yang dilarang. Nah, jadi ini ngomik yang spesial menurut saya ya, karena tadi selain ada presentasi langsung dari prinsipal kami, juga ini biasanya teman-teman yang tanya, ini sekarang saya yang tanya gitu ya. Dalam hal ini pertanyaan saya ini tentu dalam rangka untuk memberikan pencerahan bersama gitu ya atas ketidaksinambungan yang terjadi. Baik, kesimpulan akhirnya adalah tergantung kita sebagai yang memberikan antibiotik, kita juga yang menciptakan bakteri yang resisten, kita juga korbannya gitu ya. Jadi kesimpulannya ini gimana kita, bagaimana kita bijak dalam menggunakan antibiotik, entah itu untuk pengobatan manusia ataupun pengobatan hewan. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab terhadap monitoring yang bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir. Kemudian selanjutnya screening bisa dibuat lebih cepat dan langkah konfirmatori juga bisa dibuat lebih hemat gitu ya. Jadi screening lebih cepat karena tadi
5 hari kerja saya rasa terlalu lama. Konfirmator juga 10 hari kerja itu berarti 2 minggu ya. Sedangkan satu parameter itu bisa selesai di hari yang sama. Kemudian kita juga, menurut saya, kita juga butuh regulasi atau acuan yang harmonize gitu ya, berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menyelaraskan tujuan kita bersama. Kemudian tentu langkah terakhir juga tidak menggunakan obat-obatan terutama antibiotik, antimikroba, antifungal secara berlebihan. Jadi tentu dalam hal ini kita harus lebih bijak lagi. Terima kasih sudah setia mendengarkan dan juga melihat presentasi yang kami berikan. Selanjutnya kita akan bergerak ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan di kolom komentar langsung ke Mas Syahril. Saya kembalikan ke Mas Syahril. Ya, Silakan. baik. Terima kasih banyak materinya, Mas Ikrar. Lumayan serius ya kayaknya. Tegang banget kayaknya pembahasan ngomik kali ini. Tumben juga nih di kolom chatnya belum ada pertanyaan yang masuk sepanjang materi. Jadi mungkin dari Sobat Ngomik, apabila ada pertanyaan atau mungkin insight yang bisa disampaikan, bisa kita diskusikan secara langsung mungkin ya. Tapi yang mau disampaikan lewat kolom chat juga boleh. Nanti akan kita diskusi bersama gitu. Baik, Sobat Ngomik, bisa langsung raise hand kalau ada yang ingin disampaikan. Ya baik, sambil menunggu ada yang Bu Tri Pratiwi ya Bu. disampaikan, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi rencananya di bulan Juli. Nah, sebelumnya kita sempat announce juga sebetulnya mengenai rencana ngomik offline. Gitu. Jadi nanti kita akan berkumpul, bersilaturahmi, dan berdiskusi secara langsung dalam satu ruangan. Gitu. Jadi nanti kita akan mengadakan komik offline di bulan Juli ya rencananya ya. Insya Allah di bulan Juli, di mana topiknya nanti akan kita sampaikan menyusul. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Sobat Ngomik? Tadi di chat ada Bu Muhtiningsih ya sama Bu Tiwi. Ada yang mau disampaikan Bu Tiwi soal presentasi ini? Pak Sandi boleh di-unmute dulu. Pak Sandi ada yang ingin disampaikan? Ya, jelas. Terdengar suara saya? Halo? Ya, masuk. Ya, tadi saya lihat ada Bu Muhtiningsih ya dengan Ibu Tri Pratiwi yang di alumni di KKP itu. Jadi ada yang bisa disampaikan Ibu pengalaman-pengalamannya ketika menguji produk-produk perikanan untuk berdiskusi di sini. Silakan Bu Muhtiningsih. Mute nih, si mute.
Assalamualaikum. Masih unmute ya? Waalaikumsalam, Bu. Sorry ya, videonya nggak dibuka ya. Hmm. Soalnya lagi tidak bisa terlihat. Iya, tadi saya barusan dengar nih bagus banget nih, sekarang sudah ini ya, ada yang bisa alat yang bisa untuk screening ya. Ya, Jadi betul, Bu. pengalaman aja nih. Unmute. Saran aja ya. Kerjasama dengan KKP nih untuk yang lab-lab yang uji, untuk yang program monitoring kan ada nih, atau nggak tahu juga di saya kan udah lama ya nggak berhubungan dengan kementerian, apa masih ada ya program monitoring untuk antibiotik ini, itu bisa ditawarkan gitu loh ke mereka untuk menggunakan ini gitu loh untuk screeningnya ya, karena kan memang sangat membantu ya. Jadi tidak terlalu banyak untuk melakukan uji konfirmasi. Itu aja Pak. Halo. Ya, terima kasih Tiwi atas infonya. Ah, Kalau boleh iya, tahu, Ibu, itu aja dulu ya. pengujiannya seperti apa, Bu? Ibu kan sempat ya cerita tentang saya ketika itu Ibu ke Jepang, pengujian untuk ini seperti apa, Bu? Dulu pakai bioesse deh kayaknya ya, kan masih bioesse ya, masih pakai mencit ya. Dulu kita pakainya pakai mencit, masih bioesse. Kalau sekarang udah ada ini sih bagus gitu ya. Dulu kita kendalanya harus nyiapin mencitnya gitu. Nyiapin itunya apanya baku pembandingnya, kontrol positifnya kan, itu yang susah kita untuk masuk ke Indonesia kan. Untuk itu aja dulu saya harus bawa itu kontrol positif itu ke Indonesia dengan surat ya kan, susah itu kan karena takutnya dijadikan ini ya bahan untuk apa, buat bio apa namanya itu yang buat ya. Nah, makanya dulu kita kalau bawa kita harus pakai surat gitu. Tapi kalau sekarang nih sudah ada ini kan nggak perlu masukin itu ya untuk toksinnya kan nggak perlu masuk. Itu aja sih. Bagus ini kalau mau bisa dipakai untuk lab-lab yang melakukan monitoring ini di KKP, saya rasa sih masih nih ya. Coba aja nanti hubungi sekarang mungkin sekarang dulu kan di BKIPM ya, di Badan Karantina. Mungkin sekarang kan ada perubahan struktur organisasi. Kayaknya sih masih ada juga. Iya. Ya gitu aja Pak Sandi ya. Terima kasih Bu Tiwi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Ngomik yang mau mengisi absensi sudah dikirim di kolom chat, jadi bisa langsung diisi saja absensinya untuk nanti bisa mendapatkan sertifikatnya ya. Halo, Pak Sandi. Halo. Halo. Iya, Bu, udah jelas, Bu. Ya, Bu, sudah masuk. Halo Bu Murti, selamat siang Bu. Yang Sehat, ya, Bu. saya ingat dulu ya kalau untuk antibiotik emang dulu kayaknya memang pernah pakai yang bioasai ya. Bioasai gitu. Tapi kalau ini pakai ELISA ya untuk bakteri saya pikir bagus ya. Cuma saya emang terus terang udah lama ya nggak pernah ngikutin lagi gimana monitoring residu untuk di perikanan ya. Tapi AMR ini kayaknya jadi salah satu yang jadi topik sekarang ya. Karena takutnya memang mereka tahan terhadap antibiotik karena terlalu banyak ngasih antibiotik di produk-produk budidayanya ya. Cuma untuk produk ELISA ini saya pengen tahu itu udah disertifikasi belum ya? Maksudnya sudah ada pengakuannya belum? Jadi nanti kalau misalnya dipakai, maksudnya ada teman-teman lab yang pakai produk yang tadi ada ELISA gitu, paling enggak kan udah ada datanya gitu loh. Untuk verifikasinya kemarin itu di produk apa aja gitu. Kemudian juga kalau memang perlu spike dan lain sebagainya kan datanya ada. Terutama nanti kalau misalnya digunakan untuk produk-produk di perikanan gitu. Itu Pak Sandi. Oke, Ibu.
untuk Sepanjang pengetahuan kami memang untuk ELISA maupun yang lateral flow test seperti yang di layar, ini memang sudah disertifikasi ke lembaga seperti AOAC dan juga ILNOV, Bu. Seperti Iya. itu. Ya, kalau udah kan lebih enak ya. Artinya cuma tinggal dilihat datanya mungkin diinfokan aja nomor ininya ya, nomor sertifikatnya gitu. Karena biasanya kalau udah tahu nomor sertifikatnya kayak gitu, tinggal lihat data-datanya pernah dilakukan misalnya untuk uji coba atau untuk kolaborasinya dengan matrik apa aja gitu. Siapa tahu produk-produknya juga memang termasuk untuk produk-produk untuk di perikanan kayak misalnya udang, kemudian juga yang lain-lain lah yang untuk produk budidaya gitu. Oke. Mengenai tadi Bu, yang masalah ini Bu, antibiotik ini ya, antibiotik ada yang obat keras yang dilarang, tapi yang di permen KKP yang tebal itu ada yang tidak ada gitu loh Bu. Dulu waktu pengujian ini memang seperti ini keadaannya Bu. Aduh, saya kurang tahu ya. Dulu sih setahu saya kalau antibiotik kan dia kan nggak langsung ke bakteri ya. Kalau AMR kan baru-baru ini kalau nggak salah ya. Kalau dulu tuh memang langsung ke kimia. Dia pakai LCMS-MS misalnya kalau untuk yang kimia ya. Kemudian juga apa itu namanya pakai HPLC mungkin sebagian gitu loh. Tapi setahu saya sih kalau yang kayak gini ini lebih banyak yang kimia ya. Ini pakainya LCMS-MS memang. Nah, kalau ini kan antimikroba. Antimikroba ini kayaknya baru-baru sekarang gitu loh. Nah, kayaknya di apa seingat saya itu dikembangkan juga selain cara pengujiannya juga untuk jaminan mutunya lewat uji profisiensi gitu. Nah, tapi Iya, iya. metodenya memang saya kurang tahu ya, apakah masih tetap pakai bioassay atau apa gitu. Tapi kalau ini jadi apa namanya jadi pilihan ya bagus juga gitu karena bioassay kan juga agak ribet ya. Kemudian pakai bioassay untuk antibiotik atau untuk antimikroba yang lain agak ribet menurut saya. Iya, jadi seperti uji endotoksin awal-awal ya, Iya, kayak kayak gitu. kelinci, dalam kelinci gitu. Iya, Iya. iya. Tapi kan kalau ini kan mesti pakai bakteri tertentu ya, terus juga dipasang cakram-cakramnya gitu. Kadang-kadang pas masukinnya itu suka bleber gitu. Jadi kalau ini pakai ELISA bisa ya lebih, menurut saya sih lebih enak ya. Apalagi misalnya sampai rendah itunya. Ya, kemarin sih kita membahas soal ini tuh menarik gini, Bu. Selama ini kan kalau multi drug resistant itu biasanya itu di ranah mikrobiologi klinik ya, ketika pasien minum obat antibiotik yang dia tidak tepat, tidak sesuai sasaran, dia terlalu banyak mengkonsumsi gitu. Jadi ada multi drug resistant. Nah, kemarin tuh kepikiran dengan Iqral kita bicara, berarti kalau kayak gini, kalau misalkan ada pembudidaya ikan, kemudian dia menambahkan yang tadinya dianggapnya itu vitamin, padahal itu antibiotik gitu ya, dia berlebihan di waduk itu ditambahkan gitu. Nanti ikan-ikannya kan mengandung antibiotik levelnya tinggi gitu, Iya, dikonsumsi iya. oleh kita. Nanti jadinya sebenarnya multidrug resistan itu bukan dari obat antibiotik, tapi sebenarnya dari ikan yang kita Pakan. konsumsi gitu, Iya, Bu. iya, betul. Iya, iya. Jadi sebenarnya bisa jadi masalahnya itu bukan dari konsumsi obat antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat sasaran, tapi sebenarnya bisa jadi dari ikan yang dikonsumsi. Iya, betul. Coba. Nah, ini kan enak juga ya, karena tadi saya dengar kan nggak perlu inkubator gitu ya. Betul. Ya, kalau pakai bioassay kan harus ada inkubator. Kalau ini kan nggak pakai inkubator gitu loh, nggak pakai inkubator, jadi kayak enak juga sih. Nggak perlu inkubator berarti lebih enak lah. Gitu. Ya, betul. Ada yang bentuk lateral flow, ada bentuk ELISA. Jadi ada yang simple seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Oke. budidaya mungkin ya, budidaya mungkin siapa tahu nanti akan pakai karena AMR ini setahu saya memang sekarang jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi bahan untuk apa namanya monitoring gitu. Ya, betul, Bu. Ya. Baik, nih kalau saya lihat di absensi sudah
sudah pada isi ya untuk absensinya, dan juga ada teman-teman dari KKP juga nih. Nah, Ya, mungkin eh, ditanyain ya ke teman-teman di KKP terutama yang itu yang dari ini kali yang suka nguji ya, yang dari iya, Serang tuh, oleh budidaya Serang tuh, seingat iya. saya. Ya betul. Jadi ini Benar. kami sediakan gitu ya Bu, kami sediakan forumnya juga ini, terutama saya pribadi sih ini untuk menjawab keresahan pribadi saya gitu. Jadi seperti yang di layar, di yang kiri itu CPOIB, di list ada antibiotik keras yang dilarang, tapi yang dimonitor di KKP nomor 37 itu hanya 3. Jadi maksudnya apa ada justifikasi atau penjelasan gitu ya, mungkin teman-teman KKP bisa bantu gitu ya, silakan, itu kami sediakan forum diskusi seperti itu. Manufaktur yang produksi obat ikan gitu ya. Nah, manufakturnya dilarang nih untuk memproduksi obat ini. Tapi bagaimana caranya kita membuktikan bahwa di downstream atau di proses produksi dan tambak budidaya ikannya itu bebas dari antibiotik yang dilarang. Saya udah lama ya nggak berhubungan lagi dengan monitoring, tapi seingat saya sih ada ya pengujian-pengujian untuk nitrofuran, kemudian yang lain-lain ada, cuma memang nggak selengkap yang semuanya ya. Seingat saya. Ya, betul Bu. Jadi kalau di sini memang ada Bu. Ya. Ya, mungkin mau sedikit Silakan. sharing. Silakan Ibu. Silakan, selamat siang Bu. Ya, Sorry. siang. Iya, jadi terkait dengan tadi ya antara Permen KP residu dan obat ikan. Jadi memang untuk yang Permen KP residu sendiri acuannya itu lebih ke persyaratan Uni Eropa. Seperti itu. Jadi untuk substansi yang dimonitor itu khusus untuk substansi yang yang memang persyaratan ketika kita mau ekspor ke Uni Eropa, seperti itu Mas. Sedangkan untuk yang di Permen obat ikan memang untuk sementara ini kan masih semua substansi masih masuk di sana, seperti itu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan tidak semua substansi yang di CPOIB itu ada di Permen KP tentang residu, mungkin seperti itu. Kemudian juga untuk terkait dengan tadi kan memang harusnya ada sinkronisasi ya antara peraturan menteri yang satu dengan yang lain. Nah, untuk sementara ini memang untuk yang Permen KP terkait dengan obat ikan sendiri sedang dalam proses untuk revisi. Gitu. Nah, kedepannya memang akan disinkronisasi terkait dengan parameter ujinya. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan sih dalam waktu dekat sudah bisa keluar untuk Permen KP obat ikan, kemudian juga untuk yang Permen KP residu sendiri juga kemungkinan akan di sana ada beberapa yang sekarang agak berubah juga dari jadi memang mungkin seperti itu. Yang pertama ya residu yang biasanya terkait dengan pengujian untuk pengujian agama yang mengambil sampel untuk monitoring residu sendiri dari teman-teman dari dinas. Sedangkan untuk lab pengujinya sendiri itu bukan di dinas masing-masing, tapi di lab UPT di pusat. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk pengambilan sampelnya kan kan agak terputus Ibu, maaf. Kan di 15 lab uji sebar terkait dengan tadi yang waktu pengujian ya agak lama antara pengiriman
sampel, kemudian terkait pengambilan, kemudian pengiriman sampel dan pengujiannya agak lama. Memang kebetulan yang pengambilan sampel itu dilakukan oleh teman-teman di dinas provinsi, kurang lebih sekitar ada 26 provinsi kalau saya tidak salah. Kemudian untuk lab pengujinya sendiri itu ada 15 UPT, pengujian untuk monitoring residu, dan tidak semua tidak sama antara pengujinya seperti itu. Jadi contohnya kami di Serang, kami menerima sampel itu dari Aceh, kemudian dari Lombok ke Nusa Tenggara Barat, kemudian dari Jawa Barat, dan memang mungkin mereka juga perlu waktu untuk dari mulai pengambilan sampel sampai pengiriman sampel ke masing-masing lab ujinya, seperti itu. Kemudian juga di lab ujinya memang biasanya kan untuk melakukan pengujian kami urutkan berdasarkan antrian sampel yang masuk. Salah satunya seperti itu. Itu mengapa ada jeda waktu antara pengambilan sampel sampai kita selesai pengujian. Mungkin seperti itu sih, Pak. Yang kedua terkait dengan pengujian sampel. Kemudian terkait dengan metode yang digunakan untuk screening sendiri memang rata-rata sudah menggunakan ELISA. Jadi di ELISA itu kami gunakan untuk screening, sedangkan untuk konfirmasinya atau konfirmatorinya itu kita menggunakan LC-MS seperti itu. Jadi kalau untuk lab saya sendiri ya, mungkin untuk lab saya sendiri juga menggunakan salah satu produk dari PerkinElmer untuk screening ELISA seperti itu. Sedangkan untuk konfirmasi kami menggunakan LC-MS. Mungkin sedikit sharing ya kayak dengan aplikasi dari PerKP 37 2019 ini. Terima kasih loh Bu Niza sudah menjelaskan secara rinci ya terkait apa yang terjadi secara internal regulasinya, kemudian pengalaman juga selama melakukan pengujiannya, tadi disampaikan screeningnya ELISA, konfirmasinya LC-MS gitu ya. Nah, saya kepo dikit Bu, pernah nggak Bu ketika screening di ELISA itu ketemu antibiotiknya di kadar tertentu misalkan, kemudian ketika di konfirmatori LC-MS itu nggak ketemu nih, kira-kira pernah nggak Bu mengalami hal seperti itu? Kebetulan kalau yang di lab kami sendiri belum pernah ketemu hasil positif untuk di screening nya ya. Jadi kami belum pernah melakukan untuk konfirmasi seperti itu sih Pak. Tapi mungkin teman-teman di lab lain sih punya pengalaman yang beda-beda ya. Cuma memang untuk kami sendiri sih belum pernah menemukan yang hasilnya positif seperti itu. Baik, untuk baik. Screening. Baik. Terima kasih Bu. Jadi terkait regulasi juga nantinya memang akan dilakukan sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya ya Bu, sehingga nggak saling tumpang tindih gitu ya. Kemudian tadi juga terkait lead time pengerjaan sampel yang cukup lama, itu juga ternyata ini ya, jadi jumlah provinsinya itu lebih banyak dibandingkan jumlah lab pengujinya yang mungkin juga tersentralisasi mungkin di Pulau Jawa gitu ya. Jadi provinsi luar Jawa perlu waktu yang lebih panjang tuh untuk sampai di lab pengujiannya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian juga terkait ini 3 antibiotik yang dilarang ini memang acuannya adalah lebih kepada aturan dari Uni Eropa. Nah, tapi Bu, untuk ikan-ikan yang tidak diekspor nih, ikan-ikan yang memang dipasarkan di pasar Indonesia gitu ya, dalam negeri, apakah itu dilakukan monitoring juga Bu untuk antibiotik ini? Ya, kalau untuk yang pasar dalam negeri untuk monitoring sendiri memang setahu saya memang tidak ada dilakukan atau tidak ada persyaratan untuk dilakukan. Cuma memang terkait dengan namanya CBD ya, cara untuk pengujian untuk lingkungan, kemudian juga tidak nyaman, termasuk untuk persyaratan untuk mereka melakukan pengujian tersebut.
Jadi untuk Agak terputus ya Bu suaranya. itu ada syarat untuk melakukan pengujian laboratoriumnya termasuk untuk residunya. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Niza, senang sekali kita bisa berdiskusi walaupun masih daring gitu ya dalam jaringan, tapi saya rasa hal-hal yang esensial, maksudnya saya tercerahkan gitu ya atas keresahan-keresahan yang saya alami selama pembuatan materi ini gitu Bu. Jadi ya tentu kita berharap ke depan karena kita punya potensi perikanan yang sangat melimpah, ini juga harus diiringi dengan pengawasan kualitas atau quality control yang juga ketat sehingga bisa kita manfaatkan sumber daya alamnya untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bu Niza. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Syahril nih. Kayaknya Mas Syahril mengesia. Ya, baik. Sekali lagi tadi ya terima kasih banyak Bu Niza atas sharingnya. Itu sangat bermanfaat sekali buat kita, menjadi insight yang baru buat kita juga. Mungkin nanti akan ada apresiasi ya buat Bu Niza ya karena luar biasa sekali sharingnya gitu. Nanti akan ada hadiah. Nanti mungkin akan Bu Niza sudah masuk grup ngomik belum ya? Nanti mungkin akan dihubungi langsung oleh adminnya untuk konfirmasi untuk apresiasi yang akan kita kasih nanti. Gitu. Oke. Nah, jadi berhubung masih belum ada pertanyaan nih, jadi untuk efisiensi waktu juga, kita langsung lanjut ke agenda terakhir ya. Kita masuk ke agenda kuis berhadiah. Jadi, Sobat Ngomik bisa dipersiapkan handphonenya, kuotanya, sinyalnya, dan jempolnya. Gitu. Kita akan masuk ke kuis Kahoot. Boleh Mas Ikra di share screen untuk Kahoot-nya. Oke, jadi seperti biasa, kuis Kahoot ini nanti akan ada hadiahnya. Kasih tahu sekarang nggak ya? Apa nanti aja? Kasih tahu sekarang ya. Kasih Oke. tahu lah. Untuk juara 3 podium, nanti hadiahnya berupa e-wallet. Kalau bisa sih GoPay aja ya, yang gampang ya. GoPay sebesar Rp100.000. Lalu untuk juara 2 nanti GoPay sebesar Rp150.000. Dan untuk yang bisa menduduki di podium ke-1, nanti hadiahnya akan berupa GoPay sebesar Rp250.000. Seperti itu. Oke, jadi sambil menunggu Sobat Ngomik untuk join kuis Kahoot-nya, saya ingin menyampaikan juga bahwa kami ada merchandise ya, dengan jargon kami itu pengabdi mikro gitu. Jadi nanti Sobat Ngomik bisa mendapatkannya di Tokopedia Prolabios seperti itu. Jadi ada mulai dari payung, lalu tumbler, lalu ada cangkir juga. Nanti ada tagline-nya, ada tagline pengabdi mikro seperti itu.
Oke, Sobat Komik, jadi eh, seperti biasa ya, tahun ini dibutuhkan ketepatan, tapi juga kecepatan gitu. Jadi harus beriringan nih antara ketepatan dan kecepatan. Karena kalau tepat tapi lama juga ya poinnya tidak terlalu besar. Sudah masuk 38, 39 serta 43, oke. Eh, kita tunggu sampai di berapa ya? Udah 47. Oh, waktunya maksudnya. Kirain jumlah pesertanya. Oke. Berarti kita batasnya waktu aja ya. Kita tunggu sampai 15.40. 15.45, maaf. Sampai jam 15.45 bisa langsung kita mulai kuisnya. Nah, buat sobat komik juga yang masih belum mengisi link absensi, linknya sudah dikirim di kolom chat. Dan nanti untuk materi seperti biasa akan dikirimkan di grup WhatsApp komik seperti itu. Oke, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi sebelum kita mulai kuisnya. Oke, buat sobat komik juga nanti kalau misalnya ternyata baru kepikiran setelah Zoom-nya selesai bahwa akan ada yang ingin ditanyakan mengenai food safety atau lebih spesifiknya di residu antibiotik di produk perikanan. Nanti sobat komik bisa eh, secara personal chat saja ke admin Momik. Nah, nanti admin Momik akan menyampaikan eh, pertanyaannya beserta jawabannya di grup gitu untuk hasil diskusinya seperti itu. Oke. Masih bertambah ya? Masih. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi.
Wih, angka cantik nih, Mas Syahril 100 pas. Pas 100 ya, bisa kita mulai ya. Baik, kita Mari kita mulai. mulai. Silakan disiapkan jempol, kemudian koneksi terbaik dan konsentrasinya. Konsentrasi. Baik, Bismillah, saya mulai. Mohon maaf untuk yang nggak sempat ikut ya. Saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Suara nggak connect ya? Oke. Pertanyaan pertama, terkait mekanisme kerja antibiotik kecuali. Tadi kita bahas ada 5 ya. Ada 5 mekanisme kerja antibiotik. Oke, dari pertanyaan ini ada 50 peserta yang menjawab dengan benar. Untuk klasemen saat ini dipegang oleh Eka, Elgi, dan Arifin. Tempel ketat oleh Bu Pramita dan Bu Dian. Jadi betul ya, mekanisme kerja antibiotik adalah dengan penghambatan sintesis zat-zat esensial. Nah, kalau pelarutan lipid dan zat organik lainnya itu mekanisme kerjanya bakterisidal, contohnya alkohol. Oke, masih ada, oh sorry, belum diinfokannya, ini ada 6 pertanyaan. Jadi ini pertanyaan pertama, masih tersisa 5 lagi. Silahkan, masih ada banyak kesempatan untuk menyalip. Nah, ini matriks sampel yang harus diuji residu antibiotiknya. Kecuali. Wih, langsung gercep-gercep ya. Hitungan detik 97 jawaban. Masuk. Iya, betul sekali. Mayoritas menjawab dengan benar. Jadi matriks sampel yang tidak diuji antibiotiknya adalah udara. Ya, klasemen Kecuali. ya kecuali. Klasemen sementara oleh Budian diikuti Bu Nyusul. Sofia dan Bu Niza. Waduh, ini dia. Ini yang Raffi DVL langsung dieliminasi aja ya. Ya, Raffi DVL sepertinya penyusup ya Mas ya. Ya. Atau kalau menang juga ketiga, kayaknya nggak sah nih. Giza langsung ketiga ya. Oke. Ya, air dan ikan ini merupakan subjek sampling utama, tapi ketika ditemukan non-compliance, terutama pada ikan, itu harus dilakukan sampling lanjutan ke air sumber serta sedimennya. Tapi udara tentu tidak termasuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Antibiotik yang dilarang penggunaannya menurut Permen KKP nomor 37 tahun 2019 Banyak. adalah ini seharusnya mudah sih. Nah, kan sepertinya pertanyaan saya terlalu mudah ya. Betul sekali, jawabannya adalah chloramphenicol. Bu Niza menyalip di urutan pertama, kemudian diikuti Eva Ray. Tadi kesepakatan kita Raffi DPL kita coret. Sofia Batam. Ya, chloramphenicol ini salah satu zat antibiotik yang dilarang. Teman-teman, Sobat Ngomik bisa juga review artikel jurnal penelitian lainnya. Karena yang kami dapat, chloramphenicol itu masih diperdebatkan ya terkait sifatnya yang karsinogenik. Tapi kalau tadi seperti Bu Liza bilang, kita acuannya ke Uni Eropa dan di sana juga memberlakukan hal yang sama, yaitu chloramphenicol dilarang penggunaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Suhu transport untuk sampel ikan. Ini harusnya mudah nih. Wah, langsung.
Baik. Di sini kita lihat. Ya, banyak yang banyak yang terkecoh. terkecoh dengan iya derajat Iya. Fahrenheit ya, padahal itu sama aja sama. Iya, yang 5 derajat Celcius itu untuk sampel air. Waduh, Bu Niza luar biasa ini. Bertahan nih. Ini klasemennya 3 bertahan, tolong disalip ya teman-teman yang lain. Sengit sekali ini Sengit sepertinya. sekali. Betul. Ini Tiga teratas. suhu transport sampel ikan memang diatur di rentang 0 sampai minus 20 derajat Celcius. Minus 20 derajat Celcius sama dengan minus 4 derajat Fahrenheit. Ya ini mengecoh aja sih sebenarnya. Kayaknya kita nggak pernah dipakai Fahrenheit. Dan jangan lupa harus tercatat suhu sampai transport ke laboratorium. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Faktor yang menyebabkan terbentuknya resistensi antibiotik. Ini harusnya nggak boleh salah sih. Hibernasi. Hapusnya halusinasi. Halusinasi. Kita lihat ada yang jawab halusinasi. Tolong 14 orang yang jawab halusinasi tolong bangun. Canda ya. Halusinasi. Jadi betul penyebab dari terbentuknya resistensi antibiotik adalah karena pada dasarnya bakteri itu ya Eva. Oh iya. Tapi akhirnya turunnya jauh. Ngalah dia ya. Tenggelam. Pada dasarnya resistensi itu karena keinginan makhluk hidup dalam hal ini bakteri untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga terciptalah resistensi antibiotik. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Mohon difokuskan. Ini pertanyaan selanjutnya hanya benar atau salah, hanya ada 2 pilihan. Oke. Kuncian nih, kuncian. Yup. Next, true or false? Wih. LFT pada tahap screening residu. Benarkah? Iya, jawabannya adalah benar. Karena pada screening itu kita untuk mengetahui apakah rentang kadar antibiotiknya melebihi STC setengah BMR atau tidak. Jadi untuk Bu Niza mungkin bisa jadi referensi tambahan nih. Screeningnya ternyata kita bisa pakai metode yang lebih simpel, yaitu LFT. Walaupun tentu sudah merupakan langkah yang bagus screeningnya pakai ELISA gitu ya. Oke, kita lihat pemenangnya ya. Kita lihat podium ketiga yang ditempati oleh Abi. Wah, ini nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul. Ada ya. Kedua Evare dan juara pertamanya adalah Ibu Niza. Valid berarti ya. Valid. Validnya orang perikanan berarti nih. Selamat kepada para pemenang. Ini nanti tentu hadiahnya akan di follow up sama Mas Syahril. Nanti kita akan proses. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Mas Syahril. Baik, terima kasih Mas Ikrar atas agenda yang sudah terlaksana hari ini, dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Sobat Ngomik yang setia mengikuti agenda sampai akhir seperti itu. Semoga Ngomik pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan insight baru untuk kita semua, dan bisa teraplikasikan di lapangan gitu, di teknis teman-teman semuanya, di Sobat Ngomik semuanya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita pamit undur diri, sampai jumpa di Ngomik episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih juga